Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fondrawati Diananda, NIM 1803211000076 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian D. Pada video kali ini saya akan membahas atau mereview jurnal mengenai efisiensi ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani jagung di Kabupaten Donggala oleh Tommy et al. Pada tahun 2020. Permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah produksi jagung di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019, produksi jagung di Sulawesi Tengah sebesar 564.404 ton dengan produktivitas 4,35 ton per hektar, berdasarkan data BPS tahun 2020. Nah, Kabupaten Donggala ini merupakan wilayah yang memiliki produktivitas jagung tertinggi di Sulawesi Tengah di antara kabupaten-kabupaten lainnya. Namun, produktivitas tersebut berfluktuasi dan cenderung menurun. Penurunan produksi diduga disebabkan oleh penggunaan bibit atau benih lokal dan penanaman pada lahan yang kurang subur, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan dalam negeri. Sebenarnya pemerintah telah melakukan program untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Donggala, tetapi produktivitas produksi jagungnya masih tetap rendah. Diduga hal tersebut dikarenakan atau diakibatkan oleh petani yang tidak dapat mengalokasikan sumber daya pertaniannya secara efisien. Produktivitas pertanian sendiri disebabkan oleh adanya inefisiensi teknis. Nah, inefisiensi teknis ini dapat mempengaruhi pendapatan petani. Jadi, pendapatan petani sangat ditentukan oleh efektivitas pengalokasian sumber daya produksi. Sehingga penelitian ini menganalisis tentang teknis alokatif dan efisiensi ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam usaha tani jagung. Karena informasi tersebut sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam perumusan strategi kebijakan peningkatan efisiensi maupun produksi jagung, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian ada metode penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan frontier stokastik dan regresi linear berganda, di mana fungsi produksi frontier stokastik COP12 dapat digambarkan atau dituliskan dengan persamaan berikut, yaitu ln Y sama dengan 0 plus beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus error term yang terdiri dari atau yang berasal dari VI min UI, di mana Y merupakan produksi jagung pipilan kering, X1 merupakan benih, X2 merupakan pupuk, X3 merupakan tenaga kerja, X4 merupakan pestisida, lalu VI merupakan kesalahan acak model, dan UI merupakan variabel acak yang mewakili inefisiensi teknis dari sampel ke I. Nah, kemudian dibahas juga atau dihitung juga tentang efisiensi teknis produksi jagung yang dapat diperkirakan menggunakan rumus di bawah itu atau rumus TE. Kemudian rumus TE ini YI-nya merupakan produksi aktual dari pengamatan dan YI bintangnya merupakan perkiraan perbatasan produksi yang diperoleh dari stochastic frontier. Kemudian efisiensi teknis untuk seorang petani ini berkisar antara 0 sampai 1, dan hipotesis yang menyatakan bahwa semua petani telah melakukan pertanian mereka secara efisien 100% adalah dengan likelihood ratio test atau LR test. Pengukuran alokasi dan efisiensi ekonomi dilakukan dengan menurunkan fungsi biaya ganda dari fungsi produksi, yaitu fungsi perbatasan biaya yang merupakan C sama dengan F
Y, P1, P2, P3, P4, di mana C merupakan biaya produksi jagung, Y merupakan produksi jagung pipilan kering, kemudian P1 merupakan upah tenaga kerja, P2 harga benih, P3 harga pupuk, P4 harga pestisida. Nah, inefisiensi biaya atau CE didefinisikan sebagai rasio antara total biaya aktual atau C dan perkiraan biaya minimum yang digunakan untuk usaha tani yang disimbolkan dengan C bintang, yang kemudian ditunjukkan melalui persamaan berikut atau persamaan efisiensi biaya sama dengan CI per CI bintang. Sedangkan efisiensi ekonomi diperoleh dari perkalian efisiensi teknis dan alokasi efisiensi, sehingga dapat ditulis dengan persamaan efisiensi ekonomi atau EE sama dengan TE kali AE. Nah, analisis faktor yang mempengaruhi usaha tani jagung menggunakan regresi linear berganda dan dapat dituliskan dengan bersamaan di bawah yang ada di layar. Nah, di mana TI merupakan tingkat efisiensi teknis, kemudian Z1 pendidikan responden, Z2 pengalaman bertani, Z3 luas lahan budidaya, Z4 umur kepala rumah tangga petani, Z5 frekuensi dalam mengikuti penyuluhan, kemudian Z6 jumlah anggota keluarga yang produktif, dan V2 merupakan pembaur variabel. Nah, dilihat dari metode penelitiannya, jurnal ini dinilai cukup jelas, di mana efisiensi ekonominya jelas diperoleh dari mana, yaitu diperoleh dari efisiensi teknis dan alokasi efisiensi. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah efisiensi teknis usaha tani jagung. Dari grafik atau diagram di samping ini, kelas tingkat efisiensi teknis 0,8 sampai 0,899 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebesar 41%. Sedangkan rata-rata efisiensi teknisnya adalah 0,81, di mana petani yang memiliki efisiensi teknis yang rendah dapat memperbaiki melalui pendidikan non formal, seperti pelatihan dan atau penyuluhan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai efisiensi alokasi usaha tani jagung. Dilihat dari diagram yang sudah ada, yaitu dapat diketahui bahwa kelas tingkat efisiensi alokatif 1 sampai 1,999 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebesar 63%. Sedangkan rata-rata efisiensi alokasinya adalah 1,4. Dalam hal ini, petani yang memiliki efisiensi alokasi yang tinggi dapat menaikkan produksinya dengan menambah input produksi secara proporsional sesuai dengan harga, yang dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh petani. Selanjutnya adalah efisiensi ekonomis usaha tani jagung. Lagi dilihat dari diagram yang sudah diperoleh dari hasil analisis, efisiensi ekonomi ini terdiri dari teknis dan alokasi. Nah, kelas tingkat efisiensi ekonomi 0,8 sampai 0,899 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sebesar 49%. Sedangkan rata-rata efisiensi ekonominya adalah 0,83. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan untuk mencapai efisiensi ekonomi jika dilihat dari hasil analisis di samping yang sudah diperoleh. Yang pertama, jika biaya terbatas, maka penggunaan input harus optimal supaya output dapat dicapai dengan optimal juga. Dan yang kedua, jika ingin mencapai output tertentu, maka harus meminimalkan biaya produksi. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha tani jagung. Dari hasil MLE yang sudah tertera di layar, diketahui bahwa nilai rasio atau LR test-nya dari fungsi produksi stochastic frontier adalah 7,32.
yang artinya fungsi produksi frontir stokastik dapat menjelaskan terdapat efisiensi teknis dan inefisiensi petani dalam proses produksi. Variabel benih, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produksi jagung pada taraf kesalahan 5% dalam uji dua arah atau regresi linear berganda. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis usaha tani jagung. Hasil ini diperoleh dari tabel parameter estimation of corn farming technical efficiency. Nah, jadi variabel pendidikan, pengalaman bertani, frekuensi mengikuti penyuluhan, dan jumlah anggota keluarga produktif memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap efisiensi teknis usaha tani jagung pada taraf kesalahan 5%, yang artinya bahwa di mana semakin baik pendidikan petani, maka efisiensi teknis usaha taninya akan semakin tinggi. Kemudian semakin lama pengalaman petani dalam bertani jagung juga menimbulkan atau menyebabkan adanya atau timbulnya efisiensi teknis yang tinggi. Untuk frekuensi mengikuti penyuluhan juga berpengaruh. Jika semakin tinggi frekuensi dalam mengikuti penyuluhannya, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi teknis. Kemudian semakin banyak jumlah anggota keluarga yang produktif, maka dapat menyebabkan peningkatan atau efisiensi teknis ya usaha tani yang tinggi. Sedangkan untuk variabel usia petani memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap efisiensi teknis usaha tani jagung pada taraf kesalahan 5%, di mana semakin tinggi usia atau semakin tua usia petani, maka diperkirakan efisiensi teknis usaha taninya semakin turun atau semakin kecil. Nah, dilihat dari pembahasan atau hasil analisis pada jurnal ini cukup jelas. Jadi, yang pertama adalah mengukur efisiensi teknisnya. Kemudian, mengukur efisiensi alokasinya untuk mendapatkan efisiensi ekonomi usaha tani. Karena efisiensi ekonomi usaha tani jagung ini terdiri dari komparasi antara teknis dan alokasi. Kemudian dibahaslah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha tani sehingga dapat diperkirakan atau dapat direncanakan untuk penggunaan sumber daya produksi pertanian secara efisien atau maksimal. Lalu kemudian dibahas juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi teknis usaha tani jagung supaya dapat diantisipasi atau dimaksimalkan yang memang benar-benar dapat mempengaruhi. Cukup sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.